selamat datang di podcast kami. Di episode kali ini kita akan membahas suatu buku yang sangat inspiratif. Nah, buku kali ini cocok banget buat kalian yang lagi di fase self-improvement. Karena buku kali ini yang berjudul Agar siapa saja mau melakukan apa saja untuk Anda. Buku ini ditulis oleh seorang psikolog, penulis, ataupun orator yang bergerak di bidang psikologi populer, yaitu Bapak David J. Lieberman. Di dalam bukunya, ia berbagi strategi sampai ke teknik yang baik untuk mengatasi suatu masalah ketidakberdayaan pada suatu hubungan pertemanan, pekerjaan, kompetisi, hubungan asmara, maupun situasi yang sulit dan bisa dibilang berbahaya seperti pelecehan seksual dan kekerasan fisik. Buku ini diterbitkan pada tahun 2000 di New York oleh S.T. Martin Griffin dan kemudian di Indonesia diterjemahkan oleh PT Serambi Ilmu Semesta sebagai hak cipta terjemahan Indonesianya. Di dalam buku ini, David J. Lieberman menjelaskan bahwa ada beberapa strategi atau taktik-taktik untuk membuat segala sesuatu hal itu sesuai dengan keinginan kalian. Pernah nggak tuh kalian merasa diperalat, dimanfaati, atau bahkan tidak didengar orang lain, tidak dihormati, bahkan tidak dapat perlakuan yang sama seperti yang kita lakukan pada orang tersebut? Nah, di podcast kali ini kita akan mengetahui bagaimana cara agar kita itu tidak dimanfaatkan, dimanipulasi, atau dibohongi oleh orang lain. Jadi, kita akan bahas 3 poin penting yang ada di dalam buku ini. Yang pertama itu, 6 tes penting untuk mengetahui seseorang itu teman sejati atau bukan. Yang kedua, cara bagaimana kita untuk mengetahui bahwa seseorang itu memanipulasi diri kita sendiri. Yang terakhir, cara bagaimana kita mengetahui bahwa seseorang itu lagi menggertak kita dalam situasi apapun. Poin yang pertama, 6 tes penting untuk mengetahui bagaimana seseorang itu teman sejati atau bukan sih. Nah, yang pertama itu tes perhatian. Tes perhatian kali ini merupakan tes yang paling utama untuk menilai seseorang teman. Nah, cobalah kalian ceritakan hal-hal penting yang terjadi dalam hidup kalian sekarang. Misalkan, perkuliahan kalian yang sedang rumit. Nah, cobalah ceritakan. Lihatlah respon dari orang tersebut. Jika dia memberikan respon ataupun solusi yang baik terhadap kalian, maka dia termasuk dari kriteria teman yang sejati. Tes kesetiaan. Pada tes kali ini, cobalah kalian ceritakan rahasia dari orang lain. Dan lihatlah respon dari orang tersebut. Jika dia mau respon ingin lebih tahu rahasia dari orang lain tersebut, maka dia termasuk orang yang tidak teman sejati. Karena sejatinya teman itu tidak akan mengurusi permasalahan orang lain. Yang ketiga itu tes kebanggaan. Cobalah kalian ceritakan hal-hal yang pernah kalian capai, yang terbaik dalam hidup kalian. Misalkan kalian terpilih menjadi salah satu bujang gadis kampus di kampus kalian. Nah, lihat respon teman kalian. Apakah teman kalian memberikan congratulations dan membanggakan kalian? Atau mungkin teman kalian memberikan kayak perbedaan diri dengan kalian. Misal nih, aku juga bisa kayak gitu. Nah, berarti dia tidak termasuk kriteria teman sejati. Yang keempat, kejujuran. Nah, di dalam buku ini tertulis, teman sejati ialah teman yang akan memberitahukan hal-hal yang tidak ingin kita dengar. Nah, maksud dari hal tersebut, teman sejati itu tidak hanya memberikan kebanggaan atau penghargaan saja kepada kita. Namun, ia memberikan kritik serta saran yang bisa membuat kita kecewa, tetapi itu sebenarnya bermanfaat loh bagi kita. Yang kelima, penghargaan. Coba kalian ceritakan hal yang sebelumnya belum kalian ceritakan kepada teman kalian. Nah, lihatlah reaksi dari teman kalian. Apakah dia mendesak kalian untuk bercerita atau memberikan kalian kesempatan untuk bercerita secara perlahan? Nah, ayo tebak. Dari 2 kriteria tersebut, manakah yang termasuk teman sejati? Kami kasih waktu 15 detik untuk menjawab. Jika kalian menjawab, ia akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk bercerita secara perlahan, maka jawaban kalian itu benar. Karena teman yang sejati itu tidak akan mendesak kita untuk bercerita. Yang keenam, pengorbanan. Pernah nggak sih kalian punya teman yang
kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, rela waktunya untuk kalian agar kalian terlihat senang. Contohnya nih, ketika kalian ada masalah, kalian harus melihat apakah teman kalian memberikan solusi ataupun bantuan terhadap kalian, atau dia acuh tak acuh terhadap permasalahan kalian. Nah, jika teman kalian memberikan waktunya untuk kalian ketika kalian dalam keadaan sulit, maka ia termasuk kriteria teman yang sejati. Nah, dari 6 kriteria ataupun tes-tes tersebut, coba kalian lihat teman kalian. Apakah teman kalian mempunyai 4-6 poin dari 6 tes tersebut? Kalau iya, berarti dia merupakan teman yang sejati. Namun, jika dia mempunyai 1-2 kriteria tersebut, atau bahkan tidak mempunyai sama sekali, berarti dia tidak patut untuk dijadikan teman. Poin yang kedua, cara mengetahui bagaimana seseorang memanipulasi diri kita sendiri. Kalian pernah nggak sih ngerasa kalau kalian itu punya rekan kerja atau teman yang manipulasi? Atau juga kalian pernah melihat sosial media seseorang dengan komentar-komentar netizen bahwa mengungkapkan orang itu manipulasi banget sih? Sebenarnya, permasalahan tersebut sudah sering diperbincangkan. Nah, di dalam buku ini terdapat 3 faktor ampuh yang dimanfaatkan oleh manipulator, yaitu yang pertama, rasa bersalah, yang kedua, rasa ingin tahu, yang ketiga, cinta. Faktor yang pertama, faktor merasa bersalah. Seorang manipulator akan merasa bersalah ketika ia mempunyai masalah dengan orang lain. Nah, bisa dilihat dari kata-katanya. Kok kamu tega banget udah aku gitu? Jujur, aku percaya banget sama kamu. Kata-kata tersebut biasanya digunakan oleh para manipulator. Padahal kejelasannya, dia sendiri yang bersalah di masalah tersebut. Dia merasa tersakiti, padahal dia yang menyakiti. Yang kedua, rasa ingin tahu. Seorang manipulator memanfaatkan rasa ingin tahu dengan memanfaatkan situasi dan membuat cerita sepotong-sepotong sehingga membuat ketertarikan yang kuat terhadap orang yang dimanipulasinya. Contoh, ada seorang manipulator memberikan cerita yang ambigu ataupun setengah-setengah sehingga membuat seseorang itu tertarik dan akan membuat rasa ingin tahu pada seseorang. Yang ketiga, Cinta. Seorang manipulator akan menggunakan cinta pada pasangan mereka dengan tujuan mendapatkan akses dan kontrol terhadap sumber daya mereka. Contohnya berupa dukungan emosional dan uang. Pada dasarnya, manipulator memanfaatkan untuk tujuan pribadi tanpa adanya niat yang tulus dan komitmen yang sejati. Nah, dari ketiga faktor tersebut, coba kalian perhatikan, pasangan ataupun teman kalian, apakah mereka mempunyai sifat seperti itu atau tidak sih? Jika mereka mempunyai sifat seperti itu, maka tinggalkan dan lupakanlah. Sesungguhnya, manusia yang manipulatif adalah manusia yang berpengaruh buruk terhadap kehidupan kita. Poin yang ketiga, bagaimana cara mengetahui seseorang menggertak dalam situasi apapun? Kalian pernah gak sih ngerasa kalau kalian itu pengen tahu seseorang itu menggertak atau bukan? Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu menggertak. Gertakan merupakan suatu tindakan untuk menakut-nakuti, mengintimidasi, dan melakukan hal yang tidak perlu kita lakukan. Nah, kalian bisa mengetahui dengan cepat bagaimana seseorang itu menggertak itu lewat dari tampilan mereka. Sebagai contohnya, ketika ada 2 orang bernegosiasi, maka seseorang akan berkata, "Saya akan pergi jika Anda tidak jujur pada saya." Nah, sebenarnya dia itu tidak akan pergi kemana-mana, melainkan dia itu hanya menggertak saja. Akibat dari menggertak itu akan merusak komunikasi interpersonal antara 2 individu tersebut dan menurunkan ketidakpercayaan diri pada individu-individu yang terlibat. Dan itulah tadi 3 poin penting yang terdapat di dalam buku Agar Siapa Saja Mau Melakukan Apa Saja Untuk Anda, karya David J. Lieberman. Semoga dengan membaca buku ini membuka pandangan baru pada kalian tentang taktik atau strategi agar sesuatu itu berjalan sesuai dengan keinginan Anda. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa menjadi versi terbaik dari diri kalian. See you!